Sebelah mana dia nanti duduknya? Kawan awak. Dekat apa nih layar ini? Dekat layar. Bulan ya. Yuk, langsung saja perombakan ditopang saja pada ketua biar apa nggak cepat karena cuma juga bukan cepat aja perombakan ketika pada ketua Marni, dan Marni ya. Sama BKN, kami 49 orang Pak. berapa Bu? 49 orang. 49 orang dari 52 formasi yang dibuka sama Pemda Solo Selatan. Pemda membuka formasi 52, tapi yang mengisi DRH sampai lulus itu cuma 49 orang. Setelah kami dinyatakan Pak, kami bulan Januari dinyatakan lulus oleh BKN, SDN. Ya, kami lulus itu tahun 2021, Pak. Tahun 2021. Jadi 2024 ini kami tidak melakukan tes lagi, kami cuma mengisi formasi yang sudah diberikan kepada kami. Dan data kami sudah dikunci sama BKN. Dan undang-undang sudah melindungi hak kami di sana. Pada bulan Januari kami melakukan tes kesehatan sekaligus pengisian DNA. Pada bulan Februari turun BKPSDM melakukan verifikasi kepada kepala sekolah tanpa sepengetahuan kami. Berarti ini rahasia sifatnya. Jadi di sana kepala sekolah diminta menjawab beberapa pertanyaan. Tahap apa itu? Gini. Langsung saja. Ini kalau menyebutkan bulan atau tanggal sebutnya sekalian tahun. Ya, ini tahun berapa? Tadi dinyatakan di sini lulus tahun 2021. Apakah ini Januari, Februari, 21 atau Januari? Lanjut. Intinya sih langsung. Ya. Kami lulus Kali sudah sama-sama dengar dulu pimpinan perjalanan mereka dari mana dan gimana aja pimpinan. Terima kasih pimpinan. Ya, mendengar itu. Makanya diberi dulu kesempatan kepada dulu. Nanti ditanggapi oleh pemerintah. Di sana kita nanti menyampaikan pengawasan kita. Biar dulu. Kalau seperti ini nanti belum selesai yang usul itu saja. Biar dulu Ibu ini silakan. Anggarannya nampaknya sesuai yang disampaikan. Banyak Pak. Dilanjutkan pada bulan Februari BKPSD melakukan verifikasi kepada kepala sekolah dengan beberapa kriteria. Yang salah satunya yang kami dapatkan itu guru harus mengajar 24 jam dan clear dengan jurusannya. Itu kata kepala BKPSD. Pada bulan Mei kami cek pola Pak, ada 15 orang rekan kami yang sudah diusulkan NIP-nya. Berarti sisa 34 yang belum diusulkan. Sampai saat itu kami masih berpikiran positif kepada pemerintah kita. Kemungkinan ini masih dalam proses. Besoknya kami menemui Bapak OS di tempatnya dan tanggal 28 Mei 2025 kami menemui Bapak OS di kantornya. Di sana beliau menjabarkan satu persatu alasan kenapa kami tidak diusulkan NIP-nya. Dan menurut kami alasan yang mereka buat Pak itu tidak real, tidak sesuai dengan kenyataan. Kenapa? Dari 15 orang yang diusulkan NIP-nya itu
menyebutkan namanya Niken Rose. Beliau ini ijazahnya PGSD, tapi beliau mengajar di PAUD, Pak. Ya, kalau di sini ada orang dinas pendidikan mungkin mengerti, yang jurusan PGSD tidak linear dengan PAUD. Itu sudah ada di surat edarannya, Pak. Dia kualifikasi akademiknya ada. Yang linear dengan PGSD, kecuali Niken Rose ini jurusannya atau ijazahnya itu PG PAUD, PGTK. Dia linear dengan PGSD. Tapi yang jurusannya PGSD cuman boleh mengajar di SD, tidak boleh tempat lain. Nah, itu salah satu kecurangan. Yang kedua, saya bawa SK. Ini atas nama Deni Adriani yang di SMP 30, Pak. 31 Sulawesi Selatan. Jurusannya itu yang mengisi formasi kemarin, Pak, TIK. TIK ini linearnya dengan IPA, Pak. TIK linear ke IPA dan ke matematika. Sedangkan di SK-nya, ini SK terbarunya tahun 2025. Dia mengajar bahasa Indonesianya itu 12 jam dan TIK cuma 2 jam. Di sini dari 2 guru saja, Pak, dari 2 guru yang kami contohkan 15 yang disebutkan tidak sesuai dengan apa yang BKPSDM sampaikan. Katanya harus linear 24 jam, harus linear dengan jurusan. Tapi nyatanya 2 baru kami cross check, hasilnya sudah salah. Dari nilai pun misalnya oke. Mereka mengambil perankingan. Nilai yang di atas yang diambil duluan untuk memenuhi kebutuhan misalnya. Itu boleh, Pak. Misalnya kami terima. Tapi yang lucunya ini, Pak, ya, yang lucunya yang lulus ini nilainya jauh di bawah saya, Pak. Saya nomor 2 nilai tertinggi bagian jurusan IPA, Pak. Tapi yang lulus itu nomor terakhir, Pak. Kalau orang biasa itu tidak sakit hati lagi. Mungkin sudah berapa lagi sakit ini, Pak, ya. Jadi, Pak, ketika kami melakukan audiensi lagi, kami minta pertemuan lagi, minta jadwal lagi dengan Bupati, cuma beliau nggak bisa. Kami dapat kesempatan bicara waktu itu dengan Bapak Sekda, asisten 1 sama Bapak Wagub waktu itu, Pak. Tanggal 19 Agustus 2025 kami audisi pertama dengan beliau. Di sana dikatakan sama Bapak Os, dia teguh pendirian. Katanya memang itu hasil verifikasi yang harusnya. Syarat-syaratnya memang harus 24 jam kata beliau. Sementara di pengumuman kami, pengumuman seleksi ya, Pak, ya, yang dikeluarkan dari Solo Selatan tidak ada menyatakan guru harus mengajar 24 jam dan linear dengan jurusannya. Bahkan di SSCN pun tidak ada disebutkan di sana syarat kami, Pak, untuk mengisi daerah itu tidak ada syarat. Terakhir kami audiensi dengan Pak Sekda dan Pak Os. Kami masuk ke ruangan beliau, itu ada sekitar 4 orang. Setiap kami melakukan pertanyaan, beliau cuma diam. Pak Sekda bertanya, apakah Pak Os mau menyampaikan sesuatu? Beliau cuma diam. Nggak ada, Pak. Jadi kami nggak puas, Pak. Nggak puasnya, kenapa yang 15 itu bisa diusulkan NIP-nya sedangkan posisinya sama dengan kami. Bahkan kami yang 34 orang ini, Pak, mengajar lebih dari 24 jam. Saya pribadi memang terputus dapotiknya, Pak. Karena waktu itu ada urusan keluarga, jadi saya pindah. Tapi 2021 nilai saya sudah lulus dan Dirjen Dikti GTK mengatakan kalau yang terputus dapotiknya tidak masalah, tetap bisa melanjutkan pendaftaran asal nilainya lulus. Dia sudah terkunci dapur. Itu ada videonya sama saya, Pak. Video beliau mengatakan itu. Tapi secara teknis nih, Pak, ya, secara teknis tidak ada lagi permasalahan
kesehatan. Mungkin bapak-bapak petinggi tidak tahu, banyak kawan-kawan kami bahkan saya pribadi menghutang uang untuk melakukan tes kesehatan itu. Ya karena 1 juta itu nggak kecil bagi kami. Dan waktu pemberitahuan tesnya itu juga ya kan? Jadi kami di sini Pak, kami cuma mau menuntut keadilan kami. Kenapa? Karena undang-undang di atas peraturan di atas segalanya ya Pak ya. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Undang-undang sudah melindungi hak kami di sana. Kalaupun Pemda mau membatalkan kami, cuma 2 syaratnya boleh Pak. Ada ini di Permen Pak ya. Permen nomor 6 tahun 2024 pasal 34 54 yang berbunyi P3K harus mengumumkan pembatalan, PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan pelamar yang sudah lulus oleh PPK dalam hal pelamar. Pertama, mengundurkan diri. Nah, yang kedua Pak, meninggal dunia. Alhamdulillah sampai saat ini kami masih hidup Pak. Kami masih sehat walafiat. Kami belum meninggal dan kami tidak pernah mengundurkan diri sekalipun. Bahkan lisan kami pun tak pernah mengatakan ingin mengundurkan diri. Sampai detik ini kami bernafas masih ingin memperjuangkan hak kami. Saya yakin, percaya bapak-bapak petinggi baik yang di Pemda maupun yang di DPRD ini orang-orang yang punya hati nurani, bapak-bapak yang pendidikannya sangat tinggi, yang jam terbangnya juga jauh di atas kami. Pergaulan dengan dunia luasnya dan politiknya juga sangat, saya rasa sangat bagus. Jadi saya yakin Pak, masalah undang-undang tidak perlu saya sebutkan di sini dan tidak perlu saya ajarkan petinggi-petinggi untuk membacakan undang-undang ini. Kami berdiri di sini atas data-data semua Pak. Ada data sama kami semuanya. Baik undang-undangnya, permennya, kami sudah kumpulkan semuanya. Jadi kami di sini cuma menuntut Pemda agar segera mengusulkan di kami karena alasan yang diberikan tidak sesuai dengan Permen nomor 6 tahun 2024. Yang terakhir Pak, dari BKN itu tanggal 15 terakhir katanya pengusulannya. Tapi bagi daerah yang masih bermasalah dengan P3 prioritasnya tidak ada batas waktu. Jadi kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan kami Pak, sampai SK kami diterima. Kami tidak akan takut karena kami berdiri di kaki yang benar. Jadi di sini saya minta kepada Bapak-bapak Dewan selaku penyambung tangan kami kepada pemerintah. Kami minta tolong perjuangkan kami karena hak kami di sini yang diambil. Kalaupun Pemda mau membatalkan, tolong berikan kami dasar hukumnya apa? Dari mana Pemda bisa menyatakan seperti itu? Verifikasi ini dilakukan dasar hukumnya apa? Karena kami lulus dari BKN Pak, bukan dari Pemda. Nah, sedangkan surat verifikasi yang keluar itu ditandatangani oleh bupati kita. Dan kalau secara kedinasan itu tidak dinyatakan sah karena tidak sesuai, tidak ada izin dari BKN-nya. Verifikasi dilakukan tanpa izin dari BKN. Kecuali kami ASN daerah atau PKOM daerah, kami bisa bupati menangani verifikasi ini. Jadi di sini kami tegaskan Pak, mohon segera usulkan kami dan lakukan pengangkatan kami paling lambat 1 Oktober sama dengan yang 15 orang itu. Karena kami tidak ada bedanya dengan mereka. Sekian Pak, terima kasih. Lanjut yang
kedua yaitu guru-guru honorer lulus bahasa Inggris P1 dan R1. Belum silakan. Izin pimpinan. Silakan. Ini melalui pimpinan nasional eksekutif kepada rekan-rekan dan juga bapak ibu yang hadir, supaya nanti lebih jelas dalam pemaparannya, kita minta tuntutannya plus undang-undangnya, dasarnya mengapa bapak ibu itu harus diperjuangkan dan apa kesalahan-kesalahan kejanggalan yang dilakukan oleh Pemda. Dan jadi kami di sini ada dasarnya nanti di sini kalau mau membantunya. Jadi tidak berdasarkan cerita aja ya, ada regulasi undang-undang dan aturannya. Dan mungkin karena berhubung waktu nih pimpinan, lebih cepat lebih baik ya, ringkas saja. Makasih pimpinan. Oke, makasih. Lanjut. Yang guru-guru lulus bahasa Inggris P1 R1, kami persilakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kepada permasalahan kami yang mewakili dari P1 atau R1 123 yang meminta tuntutannya yaitu berupa pengusulan paruh waktu sisa yang telah dikonfirmasi dengan usulan kami yaitu meminta hak kami yaitu berupa tuntutannya pengusulan P1 123 diusulkan menjadi paruh waktu. Karena apa? Karena kami sudah sama kami dengan teman yang berbicara tadi. Kami telah melakukan seleksi, hanya saja kami tidak mendapatkan formasi. Karena pada tahun 2024 formasi diberikan oleh Pemda hanya sebanyak 52. 52, tapi mengundurkan diri 3 orang. 49 yang lanjut, 15 yang di ACC, yang 64 tidak dibatalkan. Sisanya kami yang telah terdata di BKN telah melaksanakan ujian seperti teman pada tahun 2001 dan dinyatakan lulus pesantren. Perihal tentang sumber daya manusia dikatakan kami tidak berkualitas, kami itu sangat susah untuk lulus itu Pak, karena kami diberi batas lulus namanya passing grade di BKN. Kalau untuk kami yang karena yang tersisa hanya Bu SD 123, itu batas minimalnya 320. Nah, sementara kami melewati itu. Dan bukti kami berkualitas, kami juga didampingi oleh lewat pusat dengan lulusnya kami pendidikan profesi dulu. Nah, itu yang pertama sumber daya manusia. Yang kedua, kami menyampaikan tuntutan kami ini karena didukung karena ikut ujian. Setelah itu kami didukung oleh BKN. Kami telah terdata di BKN pusat dan tidak bisa lagi tidak diusulkan karena memang sudah undang-undang dari pusat Bapak. Paruh waktu di sini apa? Paruh di sini paruh waktu ini yaitu hanya pengusulan Pak, hanya pengusulan dan kami hanya mendapatkan HIP. Untuk formasi, jika Pemda mengatakan untuk formasi kami tidak diberikan, kami bersedia menunggu Pak, bersedia menunggu data yang telah kami kumpulkan. Kami bersedia menunggu sampai 2027 karena sebanyak itulah kami terrealisasi untuk kami yang 123. Dan kami paruh waktu ini sebuah gerbong untuk menunggu antrian untuk mengisi kekurangan ini. Sementara permasalahan di lapangan yang kami hadapi pada tanggal 8 September 2025 datang surat atau turun surat edaran yang ditandatangani oleh Agustus, yaitu optimalisasi Pak. Di sini di dalam surat itu disebutkan juga bahwa guru-guru itu mengajar yang di SD Pak, kalau yang ada P1-nya itu kami tidak
disebutkan kami dirumahkan, tapi ruang kerja kami dipersempit bahkan ditiadakan. Sehingga kami tidak lagi boleh bekerja kalau bahasa kasarnya, tapi bahasa halusnya semua kerja diperuntukkan untuk ASN. Setelah itu jika kekurangan guru di sekolah SD itu, maka yang mengajarnya adalah kepala sekolah. Kepala sekolah yang backgroundnya dari ijazah pendidikan dia yang masuk. Setelah itu jika masih ada kekurangan di dalam surat itu akan diangkat atau akan direkrut CPNSD tahun besok untuk mengisi kekurangan. Sementara kami sudah menjalani ujian Pak sejak tahun 2021 dan kami menunggu formasi kekurangan itu. Jadi kalau seandainya Pemda mengatakan bahwa kami mengganggu anggaran daerah, tidak Pak. Kami hanya sebuah proses untuk menuju penuh waktu mengisi kekurangan yang ada, yang pensiun. Kami yang kami minta, kami yang menggantikannya, kami yang diangkat, bukan direkrut kembali Pak, karena kami sudah menjalani proses ujian. Selanjutnya, kalau Pemda mengatakan anggaran, kalau seandainya ada terjadi pensiun, apakah ada kami menambah anggaran? Berarti kan kami mengganti posisi teman yang pensiun. Berarti anggarannya tetap Pak. Jadi karena undang-undang dari pusat pada tahun ini, deadline-nya pada tahun ini, menuntaskan permasalahan honorer terkhususnya yang terdata di BKN, khususnya kami yang sisa 123. Sekarang penyelesaiannya kami memohon kepada Pemda sebenarnya untuk mengusulkan kami menjadi P3K paruh waktu, karena tidak mengganggu ke anggaran dan kami bersedia menunggu. Paruh waktu ini hanya sedikit perbedaannya dengan honorer biasa, hanya diberi NIP Pak. Nanti kekurangan tenaga kependidikan khususnya di SD kami yang menggantikan. Hanya itu permintaan kami, tidak ada mengganggu ke anggaran daerah, tidak ada mengganggu, malah kami menolong Pak. Sekarang kalau dia di lapangan mungkin kocak-kacir, karena kami tidak ada lagi. Dan selanjutnya kami tidak diperbolehkan mengajar lagi yang P1. Itu dipanggil kepala sekolahnya Pak. Tidak ada surat bukti tulisan, tidak ada, cuman hanya sekedar lisan. Sementara dalam BKN kami tidak dibolehkan untuk berhenti mengajar karena kami telah terdata di BKN. Jadi kami mohon kepada Bapak yang sedari 5 tahun ke belakang yang tidak tahu keberadaan kami, mungkin kami telah memberitahu, dan kami mohon jangan tidak mau tahu lagi. Karena apa? Karena kami di sini telah diikat oleh undang-undang. Kami telah dilindungi oleh undang-undang. Jadi mohon perjuangkan kami yang benar-benar hak kami. Kami kalau bukan karena hak, kami tidak sampai sejauh ini Pak. Tidak akan sampai, kami malu pula kami membawa hak yang semena-mena di sini Pak. Cuman dari 2021 sampai sekarang masih hanya janji yang kami terima, masih hanya penundaan yang kami terima. Jadi kalau seandainya kami yang menuntut hak untuk diajukan atau diusulkan menjadi paruh waktu, mengganggu anggaran dan tidak ada formasi, kami hanya minta sedikit pengakuan untuk dijadikan Pak, paruh waktu, hanya NIP saja dulu Pak. Jadi mohon paham dengan keadaan kami, beda kami dengan teman penuh waktu, itu beda dengan kami yang paruh waktu. Kalau penuh waktu itu pengangkatannya 1 Oktober, kalau kami pengusulan P3 paruh waktunya itu juga paling lambat 1 Oktober. Jadi kami seiringan Pak. Kenapa seiringan? Karena kami lulusnya barengan. Kapan kami ujian? 2021 Pak.
Jadi mohon bapak-bapak tahu dengan keberadaan kami dan mohon kawal kami, kawal hak kami. Kalau dilihat di lapangan, Pak, itu ada guru-guru yang membesarkan anak yatim, Pak. Yang anehnya, Pak, yang diberhentikan P1 itu sertifikasi, Pak. Tidak dari Pemda uangnya, Pak, anggarannya. Dari pusat, Pak, 2 juta per bulan. Cari, kata Bapak Kadis, sekolah yang linear, yang mengajarnya di SD, dicari oleh teman itu, Pak. Akhirnya tahu-tahu begini. Dan yang membuat kami heran, Pak, dari BKP SDM tidak tahu keberadaan kami. Padahal kami ada di BKN, kan heran tuh. Masa di BKD kami tidak ada? Sementara kami mengikuti semua prosedur, difasilitasi oleh daerah. Data kami lanjut ke pusat. Tadi kami bertanya ke sana, tidak ada. Aneh tak, Pak? Nah, sekarang ada persoalan tentang kami keluhkan tidak ada solusi. Sementara BKN memberikan solusi seluas-luasnya untuk kami. Itu karena kami honorer, guru honorer yang terdata di BKN, Pak. Kalau kami tidak lulus, kami tidak berani ke sini, Pak. Bu, berarti kan kami sudah dapat memahami keluar apa itu ditutup baik kalau jelas. Jadi siap Ibu, perwakilan kan dua ada nih. Ada yang guru kategori 2 dan guru honorer lulusan semester 1 R1. Di tentu kami minta pula jawaban oleh pemerintah. Disitulah kami DPRD mengambil keputusan itu. Bagaimana kalau seperti itu? Saya rasa apa perlu jawaban? Kalau memang mencarikan solusi kami memang Ibu kami mencari yang soalnya yang kami tanyakan hanya hambatan saja, Pak. Itu makanya kami meminta mediasi melalui perwakilan kami. Baru sekali ini kita, bukan tanggal 19 kemarin, tanggal 12 kan dipercepat. Itulah kami DPRD cepat. Kan baru sekali ini kami bisa. Jadi izin pimpinan, mungkin yang pimpin sampai pimpinan. Ya, tapi di sini pimpinan ada teman-teman kita dari honorer kayak pimpinan yang baru di rumah kan ya, Bu. Mungkin dia minta waktu juga pimpinan. Terima kasih pimpinan. Yang ini yang mana di luar ini? Berarti itu di luar ini. Operator. Bukan, ini kan masuk 123 nih. Kan udah jelas ada yang 34 tercicil dari 15 orang dan Ibu termasuk ke 123 nih. Beda. Silakanlah, silakan. Berarti silakan dulu karena waktu pas Jumat kita jawab nanti. Silakan. Silakan, kita tidak ada emosi. Kita mentang-mentang di jalan keluarnya. Ibu, Bapak, adik-adik silakan minum. Kue apa ini rakyat. Ini Ibu yang punya nih. Ini air ini apa ini? Uang Ibu, uang Bapak, silakan makan kuenya dan minum airnya. Izin pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kata penghormatan satu pangan kepada ketua. Di sini Pak, saya mewakili operator C Solo Selatan, di mana kami operator ini tidak pernah terjamah. Mungkin sebagian daripada Bapak tidak tahu dengan adanya kami operator sekolah selama ini. Operator sekolah mulai adanya pada sekolah pada tahun 2012, di mana data sekolah mulai di-online-kan sampai sekarang yang bernama aplikasi Dapodik. Itulah awalnya kami menjadi seorang tenaga administrasi atau operator di sebuah sekolah. Mengapa kami ke sini? Di sini timbul pertanyaan, Pak. Pada tanggal 22 Agustus ada surat kepada sekolah untuk mengirim guru ASN sebagai operator sekolah untuk sosialisasi pendataan guru ke Aula Bupati Solo Selatan. Di sini kami sudah mulai merasa, Pak, mengapa guru yang diundang? Selama ini yang terkait dengan data yang diundang operator sekolah.
Ternyata di sana kami melihat rekaman guru yang menghadiri acara tersebut ditunjuk untuk menjalankan aplikasi Dapodik secara tidak langsung sudah menggantikan kami yang honorer, Pak. Dan pada malamnya pun kami sudah tidak bisa lagi mengakses Dapodik karena sudah diblok semuanya, Pak. Kami sebagai honorer yang tidak pernah tahu keberadaannya berkecil hati, Pak. Beginikah cara memberhentikan kami? Jadi operator itu tidak mudah, Pak. Tidak bisa pagi, siang kami kerjakan. Tidak bisa siang, malam kami kerjakan. Tiba-tiba kami diberhentikan hanya seperti ini. Dan tanggal 8 September keluar surat optimalisasi dari Bupati yang poin berapa? Tugas administrasi satuan pendidikan dikelola oleh guru dan ASN. Di sini kami juga telah merasa kami telah disingkirkan tanpa melihat selama ini bagaimana kami memperjuangkan pendidikan di Solo Selatan melalui data, memvalidasi data. Yang kami minta di sini, Pak, di kabupaten lain yang namanya honorer lebih dari 2 tahun diusulkan untuk P3 para waktu. Tetapi kami para operator, Pak, tidak pernah kami minta diusulkan, tetapi kami sudah dibuang sebelum kami minta diusulkan. Permintaan kami, Pak, mengapa kami diberhentikan seperti ini? Dan tolong kasih kami posisi pengabdian 18 tahun akan sia-sia. Kepada Bapak yang terhormat, semuanya kepada Bapak Dewan, kami yakin beliau orang-orang terbaik, berhati nurani, berpendidikan. Kami mohon perjuangkan bagaimana selama ini kami mengabdi tanpa memandang berapa gaji kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada 3 tadi. Serasa tentu kepada forum ini, kepada anggota komisi, anggota dewan, tentu saya perlu menanyakan karena kita udah jam 12, tentu kita ada sholat Jumat. Apa kita skor ini dulu biar dan tenang di Jumat itu nanti kita berdoa untuk ada dapat di sana mana nanti. Jadi saya tanyakan dulu apa kita skor dulu setiap Jumat baru kita jawaban dari pemerintah daerah. Betul ya? Sebentar ya, silakan Pak Dodi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dengan menghemat waktu karena hari Jumat, apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD memang betul. Tapi menurut saya, saya kan nggak memiliki data apa keluhan ibu-ibu ini dan bapak ini. Kalau nggak salah, saya ada guru-guru yang telah diputus juga. Masih ada laporan-laporan bagusnya pimpinan. Maka kalau masih ada laporan dan keluhan disampaikan nanti setiap Jumat kita bahas. Sekian, terima kasih pimpinan. Udah keluhnya kita udah ada kan 2 tuh, yang kategori guru, kategori luar ini. Pimpinan. Silakan sebentar ya, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Kita jangan terburu-buru, tetapi kita sesuaikan waktu. Karena kita tentu mempertimbangkan juga hati nurani masing-masing kita atas situasi dan kondisi yang sedang kita terima. Paling tidak ketika nanti itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang ketika itu bertentangan dengan peraturan perundang-undang, tentu tidak akan membawa kesakitan untuk kita bawa pulang masing-masing. Namun ketika ini bertentangan dengan aturan dan peraturan perundang yang ada atau regulasi yang ada, mungkin ini yang perlu kita sempurnakan. Jadi kita sepakat semua ya, Bapak Ibu, aspirasinya kita tampung di sini di Gedung Raya ini, sepanjang ini memungkinkan ya dengan regulasi dan peraturan perundang-undang yang berlaku, insya Allah ini akan kita carikan solusinya. Tapi ingat, ketika keluhannya ini bertentangan dengan regulasi atau peraturan undang-undang yang ada, tentu dengan berat hati juga, tentu ini tidak mungkin kita tindak lanjuti.
Tapi sepanjang ada aturan yang keliru dalam implementasi dari kebijakan ini, pasti ini akan kita sinkronkan. Ini melalui pimpinan. Jadi tidak ada di antara kita nanti Bapak Ibu yang berkecil hati ketika ini tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Saya kira garisnya seperti itu. Tadi sudah ada tiga kesempatan yang diberikan. Mungkin ini sudah mewakili seluruh teman-teman yang hadir di sini ya. Ada P1, ada yang dari SMP juga ada tadi ya. Sebentar, jangan dipotong dulu. Saya ini bicara saya juga. Ya. Terus kemudian ada yang ini, yang operator. Nah, nanti ini bapak-bapak ini sudah mencatat semua. Kita berikan waktunya nanti itu sesuai dengan waktu yang diberikan oleh pimpinan rapat nanti. Sekarang, nanti atau bagaimana? Yang jelas entry point-nya sudah kita catat. Demikian, terima kasih. Oke, silakan. Ada lagi? Ini dari apa nih? Dari perwakilan juga, pimpinan. Nggak, maksudnya begini. Jangan nanti dengan apa yang sama, nanti sama-sama kita menyampaikan nanti perwakilan, nanti tentu tidak bisa waktu yang apa, yang dari apa lagi waktunya tidak cukup. Tentu kan perwakilannya kan ada tadi ada dua perwakilan dari pengurus guru kategori 2 dan guru prioritas. Itu yang pertama. Nah, itu apa termasuk dalam itu? Apa termasuk dalam itu? Yang kedua ada guru honorer lulus passing grade P1, R1 dan juga ada tadi yang ketiga tadi operator. Ketiga ini termasuk yang mana nih? Saya dari HMI, pimpinan. Ayo silakan. Baik, izin pimpinan. Seperti yang telah disampaikan tadi, bahwasanya saya ingin mengkritisi ini terlebih dahulu, pimpinan. Di sini kita diagendakan di dalam surat audiensi ini itu jam 9, pimpinan. Jadi di jam 9 teman-teman honorer, teman-teman yang ada hadir pada hari ini sudah hadir di setengah 8, setengah 9, pimpinan. Di sana kami masih menunggu kabar-kabar dari Pemda, kabar-kabar dari Pak Dewan untuk hadir di sini secepatnya. Tapi setelah hadir dengan keadaan molor ini, kami yang dipercepat. Kami masih ingin menyampaikan beberapa aspirasi yang tidak tersampaikan ini. Kami dibatasi. Tolong pengertian itu, pimpinan. Jadi jangan sampai gara-gara kelalaian yang lain, bukan dari kami yang dipercepat nantinya. Baik, terima kasih. Ya, izin pimpinan menambahkan. Ini bukan kita masalah membatas tentang penyampaian dari kawan-kawan. Kalau nggak selesai juga kita sambung besok. Itu aja. Jadi nggak usah ragu pihak ini. Nanti waktu kita perluas sampai selesai. Ya, terima kasih. Pimpinan, izin pimpinan. Oke, sebentar. Ini saya tanggapi dulu. Jadi kepada teman-teman adik kami ini, memang jam 9 tadi ada juga karena kami kan ada sebagian jam 10 udah datang tadi, dan juga pemerintah daerah sebelum rapat tadi ada juga rapat tadi yang sangat krusial di bawah kita menunggu itu. Tapi kearifan kami yakinlah adik-adik bapak-bapak ibu-ibu sampai puas kita siap jawabannya sampai malam kita nanti. Silakan sampai selesai apa kepuasan. Tentu kepuasan itu belum bisa menjadikan keinginan kita semua, itu kita dengar dulu dari pemerintah. Tapi karena waktu ini Jumat kan gitu, jadi kami dari DPD tadi arif, kami tahu Bapak Ibu karena ini rumah rakyat kami sediakan tadi nasi, karena kita mungkin lebih daripada jam 2 nanti, yakin kami tentu ada yang lapar, maka kami ngambil alih tadi di kami kasih makan, dan itu kita rapat lagi siap nanti. Jadi mohon maaf kami dari adik kami, tahu kakak kami dari MI, mungkin jam 9 tadi, jam 10 kita mulai, jam 10 molor pula kami menunggu pemerintah daerah tadi. Jadi itu jadi permasalahan, kita tukar waktu yang itu ke hari siap Jumat ini. Oke?